Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Anugraheni, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, yang akan menampilkan video praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah, anak-anakku semuanya? Semoga kalian di rumah tetap semangat dan sehat walaupun sekarang belajarnya dari rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, silahkan kalian untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Anak-anakku semuanya, sudah kalian absensi? Kita buka pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar kegiatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Limboto. Anak-anak, perhatikan video pembelajaran di samping guru saat ini. Kesibukan sejumlah warga ini berawal dari keprihatinan terhadap banyaknya hama enceng gondok di permukaan Danau Limboto yang terletak tak jauh dari tempat tinggal mereka. Selanjutnya, warga Kayu Merah mengeringkan enceng gondok yang diangkat dari danau untuk kemudian dibentuk menyerupai lempengan kayu atau lilitan rotan. Selanjutnya, kreativitas generasi muda di sekitar Danau Limboto dituangkan ke dalam beragam bentuk hasil kerajinan tangan, mulai dari sendal, tempat tisu, dan beragam miniatur becak dan sepeda motor. Tak hanya enceng gondok, warga juga memanfaatkan koran bekas sebagai bahan pembuatan beragam kerajinan tangan yang dijual seharga Rp50.000 hingga Rp100.000. Jumlah peminat beragam kerajinan enceng gondok dan koran bekas ini makin banyak, meski mayoritas masih berasal dari sejumlah wilayah di Gorontalo. Setelah kalian menyimak video pembelajaran kegiatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Limboto, silahkan kalian menjawab pertanyaan yang sudah disediakan pada LKPD. Anak-anak, perhatikan teks bacaan Mea. Di buku kalian juga ada, silahkan juga dilihat di video berikut ini. Ini adalah teks bacaan dari tentang Mea. Apakah itu Mea? Mea adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Setelah kalian membaca teks berikut ini, silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada pada LKPD. Kemudian kalian diskusikan dengan temannya. Setelah itu silahkan kalian untuk presentasi. Terima kasih kalian sudah melaksanakan presentasi dengan baik, anak-anak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ini, anak-anak? Ini adalah gambar cindera mata. Cindera mata ini biasanya ditempel pada pintu lemari es. Anak-anak, cindera mata ini terbuat dari bahan yang terdapat magnetnya. Nah, kita akan belajar mengenai medan magnet. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian buka dulu LKPD kalian. Silahkan disiapkan semuanya untuk menyimak video tentang medan magnet. Silahkan disimak, anak-anak. Bagaimanakah pola garis gaya medan magnet apabila kedua magnet ini saya pisahkan dengan jarak tertentu? Di sini kedua magnet masih dengan kutub-kutub yang berbeda. Saya pisahkan pada jarak 7,5 cm. Teman-teman bisa membuat variasi jarak yang lain, ya, bisa membuat variasi jarak yang lain untuk mengetahui bagaimana efek interaksi dari kedua magnet batang ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana pola garis gaya medan magnet, saya akan kembali menaburkan serbuk besi di atas kutub-kutub dari kedua magnet. Terlihat bahwa terbentuk pola-pola garis medan magnet pada sekitar magnet batang. Nah, jika kita bandingkan dengan percobaan sebelumnya, garis medan magnet di sebelah kiri dan sebelah kanan cenderung identik, sama antara magnet satu dan magnet yang kedua. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah ketika magnet ini dijauhkan pada jarak tertentu, apakah masih ada interaksi. Nah, interaksi tersebut kita bisa menandainya di serbuk antara kedua ujung magnet. Di sini terlihat bahwa pola garis-garis yang terbentuk cenderung acak, ya. Walaupun di sini agak kelihatan terbentuk garis-garis gaya medan magnet.
baik dari magnet yang satu dan magnet yang kedua. Tapi di bagian persis di tengah-tengah, di sini terlihat bahwa serbuk besi tidak membentuk konfigurasi seperti halnya konfigurasi di yang dekat dengan kutub-kutub magnet. Di sini membuktikan bahwa interaksi magnetik atau garis medan magnet pada jarak lebih dari 3 cm, tadi kita misalkan pada jarak 7,5, artinya dari kutub ke tengah-tengah daerah serbuk ini sekitar 3,75. Di sini ternyata sangat kecil sekali, baik pengaruh dari medan magnet pertama dan medan magnet kedua. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa dengan mengubah jarak antara kutub magnet satu dan kutub magnet yang lain, kita bisa mengetahui bagaimanakah interaksi yang dipengaruhi oleh dua kutub yang didekatkan. Tetapi apabila kita perhatikan kembali, bisa didekatkan, walaupun di tengah-tengah ini medan magnet sangat kecil, kita bisa mengatakan kecil, tetapi kecenderungan garis medan magnet di ujung-ujung kutub yang berdekatan membentuk konfigurasi yang seolah akan membentuk garis lurus, akan membentuk pola seperti ini, garis-garis seperti ini. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan pola yang dibentuk oleh kutub di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan variasi-variasi jarak tertentu. Ya, bisa lebih kecil dari ini atau lebih besar dari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video tentang medan magnet. Jika sudah, silakan kalian kerjakan tugas pada LKPD kalian. Sudah kalian kerjakan, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan dan sudah berdiskusi dan presentasi dengan baik. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Anak-anak, pengiriman barang dari produsen kepada konsumen itu membutuhkan jasa kurir. Nah, sama dengan MEA. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN, diantaranya di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi, yaitu pengiriman barang dari produsen kepada konsumen. Nah, sama dengan MEA tadi, bahwa untuk pengiriman barang dari produsen sampai dengan ke tangan konsumen itu membutuhkan jasa kurir. Anak-anak, dalam pengiriman barang itu tentunya kalian harus mengisi biodata. Nah, seperti ada pada teks di samping. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang atau uang dari produsen kepada konsumen. Coba perhatikan, di sini ada biodata yang lengkap sehingga barang bisa langsung tertuju pada konsumen. Tetapi apabila data-data penting ini tidak diisi dengan lengkap, maka barang pengiriman tidak akan sampai kepada konsumen. Nah, anak-anak, perhatikan LKPD-nya. Silahkan kalian belajar untuk mengisi formulir pengiriman barang. Setelah kalian kerjakan, silahkan kalian foto, kalian kirim ke WA Group. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah belajar yang pertama tadi, yaitu tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Limboto. Yang kedua, kalian sudah belajar mengenai percobaan medan magnet. Dan yang ketiga, kalian sudah belajar bagaimana caranya mengisi formulir pengiriman barang. Terima kasih anak-anak, kalian sudah semangat dalam belajar, sudah belajar dengan tekun, walaupun sekarang belajarnya dari rumah. Sebelum Bu Nuri akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.